Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 17. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Mungkin ini akhir hubungan kita. Aku sudah tidak sanggup lagi melihat kamu berbagi hati dan ragamu. Aku mundur dari persaingan ini. Aku lelah, ucap Bella dalam hati saat melihat wajah suaminya yang sedang terlelap tidur. Bella menatapnya begitu dalam, karena setelah malam ini dia tak mungkin lagi melihat wajah suaminya itu. Bella perlahan keluar dari kamarnya dan berniat pergi meninggalkan Alvin untuk kesekian kalinya. Jika dulu dia kerap kali tetap kembali saat meninggalkan Alvin, kali ini Bella bertekad untuk tak kembali lagi, apapun alasannya. Dia perlahan berjalan dengan linangan air mata yang membasahi pipinya. Namun, ketika dia baru saja turun dari tangga, dia melihat Andin membuka pintu rumah tersebut dengan menarik sebuah koper di tangannya. "Andin," ucap Bella, yang kemudian mempercepat langkahnya. Mendengar namanya disebut, Andin pun berbalik. Dia mendadak bingung harus berbuat apa. Dia berpikir bahwa dirinya sudah ketahuan Bella bahwa dia akan meninggalkan rumah itu. Namun, tatapannya tertuju pada koper yang dibawa Bella. Apa Bella juga mau pergi meninggalkan rumah ini? Tanya Andin dalam hati. "Mau kemana kamu?" tanya Bella saat berdiri tepat di hadapan Andin. "Aku mau pergi dari sini. Yang kamu katakan itu benar. Salah satu di antara kita harus mengalah dan tersakiti, daripada hidup bersama namun harus terluka seumur hidup," jawab Andin. "Kamu gak boleh pergi. Tinggallah. Kamu memohon padaku agar Mas Alvin tidak menceraikan kamu kan? Biar aku yang pergi. Dengan begitu, Mas Alvin tidak akan membuat pilihan selain mempertahankan kamu." "Kamu mau pergi juga?" "Jangan, Bella. Aku yang menyebabkan kalian terpisah dan masuk dalam kehidupan kalian. Sudah seharusnya aku yang pergi dari sini." Andin pun mulai melangkahkan kaki hendak keluar dari rumah itu. Namun Bella menahannya dengan memegang pergelangan tangan Andin erat. "Kamu hamil. Sudah sepantasnya aku yang lebih baik pergi. Mas Alvin sangat menginginkan seorang anak, dan kamu yang beruntung. Kamu lebih membutuhkan Mas Alvin daripada aku," ucap Bella. "Oh iya, titip rumah ini juga. Kamu juga tidak perlu khawatir. Mas Alvin masih bisa bekerja di perusahaanku. Aku hanya akan mengontrol dari jauh. Kembali ke kamarmu. Aku pergi sekarang," ucapnya lagi. Andin tertegun. Dia mulai terdiam memikirkan bagaimana bisa Bella sebaik itu padanya. Bagaimana mungkin ada wanita yang berhati lembut seperti dia? Terlepas dari apa yang pernah Andin lakukan dan semua kesalahannya, Bella seharusnya membencinya. Tapi Bella memang wanita yang tulus. "Maafkan aku, Bella. Tapi aku tidak pantas di sini karena," ucap Andin terbata. Dia tiba-tiba merasa takut mengatakan sesuatu. "Tidak ada satupun dari kalian yang boleh meninggalkan rumah ini.
Suara Alvin terdengar sangat lantang dengan jarak beberapa meter dari mereka. Bella dan Andin terkejut dan menoleh secara bersamaan ke arah Alvin yang semakin mendekat pada mereka. Seketika, rasa gugup dan khawatir menyelimuti Bella dan Andin. Niat mereka pergi tanpa ketahuan Alvin, namun rencana itu menjadi kacau. Kini Alvin berdiri di hadapan mereka dengan tatapan tajam. Matanya merah menahan amarahnya. Tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini. Kembali ke kamar kalian, pinta Alvin tegas. Andin dan Bella sama-sama terdiam di tempat mereka, tanpa melangkah atau menuruti perintah suaminya itu. Kenapa kalian diam saja? Aku bilang masuk ke kamar kalian. Alvin kembali menegaskan suaranya. Kali ini nada suaranya lebih tinggi, membuat Andin merasa gugup. Namun Bella menarik nafas dalam dan berniat menghadapi situasi ini. Enggak, Mas. Aku mau pergi dari sini, balas Bella tegas. Sementara Andin hanya diam saja. Bella, kenapa sih kamu selalu ingin pergi? Apa kamu tidak lelah membuat aku khawatir? Sudahlah, jangan bersikap seperti ini. Jika aku salah, maafkanlah suamimu ini. Bukan dengan cara pergi meninggalkan aku. Kamu pikir aku tidak terluka kalau kamu pergi? Kamu pikir aku akan baik-baik saja? Bella berusaha mengatur nafasnya yang mulai terasa sesak. Bagaimana hatinya tidak ikut terluka melihat orang yang dia cintai kini seolah sangat menginginkan dirinya untuk tinggal. Sementara dirinya sendiri ingin secepatnya pergi. Justru aku lelah di sini, Mas. Hatiku lelah berbagi suami, perhatian, cinta dan semuanya. Balas Bella mulai menangis. Apa aku tidak bersikap adil pada kalian? Aku memberikan semuanya sepenuh hati, sayang, bukan setengah hati. Tapi aku gak mau dibadu, Mas. Bukan masalah adil atau tidak, walaupun sepenuh hati untuk aku, tapi kamu juga memberikan perhatian dan cintamu sepenuh hati juga buat Andin. Balas Bella dengan suaranya yang mulai meninggi. Aku juga gak pernah mau punya 2 istri, ini bukan keinginanku. Oke, kalau begitu kamu pilih. Aku yang tinggal di rumah ini atau Andin? Bella menatap Alvin tajam dengan air mata yang terus saja menetes. Namun, Alvin mendadak terdiam. Entah kenapa dia merasa tak mampu memilih di antara keduanya. Dia ingin memilih Bella, tapi tak mungkin lari dari tanggung jawabnya pada Andin yang sekarang sedang mengandung anaknya. Kalau kamu diam begini, aku sudah tahu jawabannya. Aku pergi, Mas. Bella mulai melangkahkan kakinya. Namun Andin yang menahannya. Jangan, Bella. Aku yang menyebabkan semua masalah di rumah ini. Biar aku saja yang pergi, ucap Andin. Jangan, Andin. Kamu sedang hamil. Kalian bisa bahagia bersama. Aku cari kebahagiaanku sendiri. Bella, kamu tidak lupa kan apa yang pernah kukatakan? Siapapun yang keluar dari rumah ini, aku akan menceraikannya. Ucap Alvin murka dengan matanya melotot dan memerah melihatnya. Bella sekilas melihat ke arah Alvin, hingga Alvin berpikir Bella akan tetap tinggal dan berubah pikiran. Namun ternyata dengan satu tarikan nafas lalu menghembuskannya dengan berat, Bella membalikkan tubuhnya, lalu melanjutkan langkahnya pergi dari rumah itu. Bella, Mas, kejar dia, pinta Andin pada Alvin yang diam saja melihat Bella pergi. Sudah, biarkan saja dia pergi.
ucap Alvin yang merasa sangat kecewa dan terluka.